Kids Discipleship. Apa kabar kalian hari ini? Pasti dahsyat? Pasti luar biasa? Ya, karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Amin. Oke, Sabtu ceria, saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Kakak berharap adik-adik semua boleh ikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh ya. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap berdoa yang baik, Kak Susan akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, kami masih bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan, ini semua berkat kebaikan Tuhan bagi hidup kami, anak-anak-Mu semuanya. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, ibadah Sabtu ceria. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan melimpahkan kami dengan berkat sukacita yang dari surga turun atas anak-anak-Mu semua. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita puji nama Tuhan, karena hari ini harinya Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Ya, hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo dengan semangat kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Karena apa? Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, sorak puji nama Tuhan. Yeay. Tepuk tangan. Ya, apa adik-adik berbahagia hari ini? Pasti Kakak bahagia. juga berbahagia Ya bisa dong. bertemu dengan adik-adik walau lewat ibadah online. Ya. Nah, kalau kita berbahagia, ayo kita menyanyi Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. kau sahabatku, Kau dan kau sahabatku, saudaraku, tiada yang yang dapat dapat memisahkan kita. memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat, Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tiada yang dapat memisahkan kita, seperti kakak dan adik-adik semua. Sama dengan mentega, dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? dengan roti. Kita selalu bersama-sama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju yang selalu bersama-sama. Oke? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega Ya. dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju.
katakanku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena apa? Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku ku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh berkata kita tidak berarti. Dunia boleh berkata adik-adik semua bukan siapa-siapa. Tetapi kita mau hanya dengar apa kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan Yesus katakan bahwa kita, saya, adik-adik semua istimewa. Oke, yuk kita bernyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menjadikan kita semua istimewa, berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi adik-adik semua. Ya. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya, adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita menyanyikan satu lagu lagi untuk memuji nama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya, mari adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu lagi pada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ya, mari adik-adik, kita lipat tangan dan tutup mata. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang Kau berikan buat kami bisa berkumpul di Sabtu yang ceria ini ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Ceritanya tentang Daniel di gua singa. Ayo, siapa yang di sini sudah pada tahu ceritanya? Angkat tangan, angkat tangan. Yang belum tahu ceritanya? Oke, tidak apa-apa. Nanti kakak cerita ya. Yuk, kita mulai. Ada seorang raja baru di Babel namanya Darius. Raja Darius memilih orang-orang untuk membantunya. Daniel adalah pemimpin mereka. Orang-orang lain tidak menyukai Daniel, sehingga mereka tidak ingin dia menjadi pemimpin mereka. Ya, orang-orang yang tidak menyukai Daniel itu mengetahui bahwa Daniel rajin berdoa kepada Allahnya. Mereka menghadap raja dan mereka memohon kepadanya untuk membuat peraturan baru.
peraturan baru itu diminta oleh mereka kepada raja. Berbunyi demikian: orang-orang tidak boleh berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan dimasukkan ke dalam gua singa, dan singa-singa itu akan memangsa mereka. Lalu, Raja Darius yang merasa itu adalah peraturan yang baik, maka ia menyetujui peraturan yang dibuat oleh mereka. Karena Daniel mengetahui rencana jahat mereka, Daniel pulang ke rumah dan berdoa kepada Allah. Orang-orang yang jahat itu pergi melihat Daniel dan melihat bahwa Daniel sedang berdoa. Lalu mereka datang kepada raja dan melaporkannya kepadanya. Setelah mendengar laporan dari mereka, Raja Darius merasa sedih karena Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Raja berusaha memikirkan suatu cara untuk menyelamatkan dia, tetapi peraturan-peraturan yang sudah dibuat tidak bisa diubah lagi. Akhirnya, raja memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Raja Darius mengatakan kepada Daniel bahwa Allahmu akan menyelamatkannya. Setelah Daniel masuk ke dalam gua singa, raja berpuasa sepanjang malam. Dia bahkan tidak bisa tidur. Di dalam gua singa, si Daniel tidak merasa takut sedikit pun. Dia dengan berani, dia duduk, berdoa, meminta kepada Tuhan, berharap kepadanya akan perlindungan diberikan kepadanya untuk bisa melewati hari di mana ia bersama-sama dengan singa-singa yang sedang mengaum-ngaum di dalam gua tersebut. Nah, di sini ayo adik-adik, gak boleh takut ya kepada siapapun. Harus berani seperti Daniel. Jika kalau takut, minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan, agar diberikan perlindungan dari Tuhan. Setelah Daniel berdoa, apa nih yang terjadi terhadap Daniel adik-adik? Apakah dia dimakan oleh singa-singa itu? Atau apakah Tuhan Yesus mendatangkan malaikat untuk menjaga Daniel? Atau apa adik-adik? Ayo, dijawab. Ya, benar banget. Wah, adik-adik ini pada pintar semua ya. Tuhan Yesus mendatangkan malaikatnya untuk menjaga Daniel dan menjauhkan ancaman dari para singa-singa ini. Sehingga malaikatnya membuat semua para singa itu tertidur dan tidak mengaum-ngaum kepada Daniel. Maka Daniel mengucap syukur kepada Tuhan dengan puji-pujian, dengan doa-doanya kepada Yesus. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Raja Darius pergi ke gua singa untuk melihat Daniel. Nah, sesampainya ia di sana, ia melihat ke dalam dan memanggil Daniel. Daniel, Daniel, apa yang terjadi di dalam sana? Nah, sahut Daniel, semuanya dalam keadaan baik, Tuan Rajaku. Semuanya baik karena saya ditolong oleh Yesus. Raja Darius sangat gembira. Daniel selamat karena Allah telah menolongnya dari ancaman para singa-singa di dalam gua tersebut. Akhirnya raja mengeluarkan Daniel dari gua tersebut dan memanggil mereka yang bersikap jahat terhadap Daniel dan memasukkan mereka ke dalam gua singa. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allah Daniel. Ya, sekian ceritanya adik-adik. Di sini kita lihat ya, Daniel sangat taat dan rajin berdoa. Ayo, di sini adik-adik siapa yang tidak rajin berdoa? Harus rajin berdoa ya, karena semua pertolongan, semua kebaikan datang daripada Tuhan. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin kepada
Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita akhiri ibadah di pagi yang indah ini dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata ya adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu, sehingga kiranya tadi kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan ini, Kau tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga iman kami bertumbuh dan terus yakin kepadamu saja. Bapa, bagi kami anak-anak-Mu yang tidak rajin berdoa ya Tuhan, Kau sentuh hati kami, pikiran kami, untuk terus rajin berdoa kepadamu. Bapa, Kau juga mau berkati kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dari keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, bahkan teman-teman kami yang lain yang berada di luar sana ya Tuhan. Bapa yang jaga, Bapa yang lindungi, dan Bapa yang sertai. Bapa, kami juga berharap Kau yang berikan kekuatan, kesehatan buat kami semua. Dan Bapa yang jauhkan daripada kami segala sakit penyakit, Bapa yang berikan kami kekuatan dan kesejahteraan ya Tuhan terhadap kami dan keluarga kami. Bapa, inilah doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sampai di Sabtu ceria berikutnya ya adik-adik. Ayo, jangan lupa berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati.